بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala pujian hanyalah miliknya Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dan salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih bisa merasakan ibadah dengan tenang, masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan damai. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masih berada di hari-hari yang paling Allah cintai, di hari-hari yang mana seorang hamba jikalau melaksanakan ketaatan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang tersebut. Dan besok insyaallah jatuhnya 9 Zulhijjah. Maka di dalam satu hari ini ada amalan yang besar, amalan yang mana setiap muslim yang benar-benar menginginkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan melakukannya. Dan ketahuilah, seluruh manusia pasti memiliki dosa, siapapun dia, kecuali Nabi dan para Rasul, yang mana mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, kecuali Nabi dan para Rasul, mereka adalah ma'sum, orang-orang yang terhindar dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaik-baik dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berdosa, maka amalan yang paling baik dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan masa. Allah mengatakan wal 'asr, demi masa. Innal insana fi khusr. Sungguh manusia ini dalam kerugian. Seluruh manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kerugian. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengecualikan siapa yang tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalamnya. Allah mengatakan illal ladzina amanu. Yang tidak termasuk orang-orang merugi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan mereka melakukan amalan-amalan saleh
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian mereka saling menasihati dengan yang hak dan saling menasihati dengan kesabaran. Inilah orang-orang yang tidak merugi di dunia dan di akhirat. Maka besok adalah kesempatan bagi seorang muslim untuk meningkatkan amal saleh di dalamnya, yaitu hendaklah bagi seorang muslim untuk berpuasa pada hari Arafah, karena ketika itulah kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari pahala-pahala sebelumnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ditanya para sahabat tentang keutamaan puasa di hari Arafah. Itu tepatnya 9 Zulhijjah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira adh-dhunub sanata al-madiyata wal muqbilah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puasa di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa pada hari itu, dosa-dosa setahun setelahnya dan dosa-dosa yang telah berlalu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seseorang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, itu pada hari Arafah, 2 tahun sekaligus. Maka ini kesempatan besar. Maka bagi seorang muslim sudah pantas baginya untuk tidak menyia-nyiakan amalan ini, untuk tidak menyia-nyiakan hari ini, yang mana hari ini hanya datang sekali setahun sepanjang hidupnya, dan kita tidak mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan kematian setiap harinya pasti menghantui setiap manusia. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, maka marilah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Marilah kita untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidup kita. Dan besok adalah kesempatan kita agar dosa-dosa yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Namun para ulama mengatakan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni adalah az-dzunub as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun jikalau seandainya orang-orang melakukan dosa-dosa besar seperti mereka melakukan zina, meminum minuman khamar, mencuri dan lain sebagainya, maka itu memiliki taubat yang khusus. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita dapat mengambil faedah di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.